형진마의 꼴사납게 가족 사진은 다 피시면 출발하겠습니다. Series ini dimulai ketika seorang perempuan berambut pendek bernama Jong Ji-an sedang menjadi incaran para pembunuh bayaran. Sebenarnya ia masih diselimuti kesedihan ya karena sang paman telah meninggal dunia karena dibunuh oleh seseorang. Situasi sangatlah sulit karena Ji-an dibidik dengan sebuah sniper. Apalagi di dalam rumah itu juga ada seorang perempuan pembunuh bayaran yang sedang mengincar nyawa Ji-an dan temannya yang bernama Bae Jong-min. Ketika itu Ji-an mencoba mengatur strategi untuk mencari titik buta si sniper karena Ji-an akan melakukan sebuah perlawanan. 자기야, 어디서 본 건 있어갖고, 응? Benar saja, ketika Ji-an berhasil bersembunyi di dekat sofa, si sniper tidak bisa membidiknya. Ji-an merasa kaget karena mendiang sang paman menyimpan sebuah sniper di bawah sofa ini. Lalu setelahnya, kita flashback ke beberapa tahun ke belakang ketika paman Ji-an yang bernama Jong Ji-nam kembali pulang pada keluarganya setelah 7 tahun 8 bulan menghilang. Di rumah ini mereka mengadakan makan malam kecil-kecilan untuk menyambut Jong Ji-nam yang telah lama menghilang. 이 거짓골을 좀 봐요, 엄마. 여자들이 오다가도 도망가겠다. 아이씨. Kakaknya sudah menikah beberapa tahun yang lalu. Bahkan kakaknya ini sekarang sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Jong Ji-an. 정진만이야. 기억해도. Beberapa bulan kemudian ketika Jong Ji-nam pergi dari rumahnya lagi, sang ibu meninggal dunia secara tiba-tiba. Hari itu Jong Ji-nam pergi ke tempat penghormatan terakhir sang ibu. Dan di sini Jong Ji-nam meminta kepada kakaknya untuk melakukan otopsi terlebih dahulu. Ya karena Jong Ji-nam merasa janggal dengan kematian sang ibu saat ini. Namun sayangnya sang kakak menolak tegas permintaan Jong Ji-nam saat itu juga. 지금 와가지고 아들 노릇이라도 하고 싶은 거야? 해봤으면 좋겠어 난. 진만아, 5년 넘게 고생했다. 확실한 거야. 확실 안 하면 어쩔 건데. Karena sang kakak ipar tidak mau ada pertengkaran di tengah duka ini, ya pada akhirnya Jong Ji-nam diminta untuk pulang duluan bersama Jong Ji-an ke rumah oleh kakak iparnya. 일단은 저희가 준비하고 있을 거니까 지안이 데리고 집에 좀 가 있으세요. Namun setelah beberapa jam Jong Ji-nam pergi, sang kakak didatangi oleh seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai temannya Jong Ji-nam. Tentu saja sang kakak yang tidak curiga menyambutnya dengan baik, ya karena ia pikir orang tak dikenal di hadapannya ini akan bergabung untuk memberikan penghormatan terakhir pada sang ibu. Namun ternyata pria ini mengincar nyawa mereka berdua. Sementara itu di tempat yang berbeda, sepulangnya dari tempat penghormatan sang ibu yang telah meninggal, Jong Ji-nam dan Ji-an menatap kosong ke arah televisi. Namun pada saat itu juga Jong Ji-nam mendapatkan panggilan dari seseorang yang tidak dikenal. 이번은 어떻게 알았어? Pada saat itu juga Jong Ji-nam berniat akan pergi menemui si penelpon. Namun sebelum itu Jong Ji-nam menyuruh keponakannya ini jangan sembarangan membukakan pintu kepada orang yang tak dikenal. Jong Ji-nam meminta Ji-an agar memberikan sebuah teka-teki saja terlebih dahulu sebelum membukakan pintunya. Jika orang tersebut gagal menjawab teka-teki, maka jangan pernah Ji-an buka pintu rumah ini. 할 수 있겠어? 응, 나 잘할 수 있어. 말은 말인데 타지 못하는 말은? 양말. Itu semua Ji-nam lakukan untuk memastikan keamanan sang keponakan. Ya karena Ji-nam menyadari sekarang nyawa keluarganya sedang diincar oleh para anggota pembunuh bayaran. Singkatnya setelah Jong Ji-nam pergi, rumahnya ini didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba hitam. Ji-an yang ada di dalam menyadari ada seseorang yang datang dan mencoba untuk membuka pintu rumah. Maka dari itu Ji-an memberikan sebuah teka-teki terlebih dahulu.
Jika benar menjawab maka akan Jian buka. Namun jika tidak bisa menjawab maka pintu ini tidak akan pernah Jian buka. 문을 열어줄 거야. 말은 말인데 타지 못하는 말은? Namun sayangnya Jian tidak mendapatkan jawaban dari orang tak dikenal ini. Tentu saja Jian mulai merasa ketakutan. Apalagi ketika orang ini berhasil membuka pintu rumah dengan cara paksa. Jian merasa sangat takut karena orang tak dikenal ini menatapnya dengan tajam. Lalu tiba-tiba untungnya saat itu Jian diselamatkan oleh Dojung, teman sang paman. Dojung mengambil ponselnya untuk memberikan jawaban dari teka-teki Jian. Untuk sesaat Jian merasa tenang karena Jian berpikir orang di hadapannya ini adalah orang baik yang bersahabat dengan pamannya. Setelah itu Dojung meminta agar Jian bersembunyi di kamarnya sebentar saja. Lalu setelah Jian masuk, inilah yang terjadi. Perkelahian telah terjadi dan Dojung meninggal di tangan seorang pria tak dikenal. Tentu saja Jian yang mengintip dari kamarnya melihat aksi dua orang keji itu. Jian langsung bersembunyi karena ia sadar bahwa dua orang asing itu sangat berbahaya. Lalu setelahnya dua orang yang telah membunuh Dojung ini mencari keberadaan Jian. Namun tetapi mereka berdua lengah, yang mana akhirnya Jian bisa kabur melalui jendela. Namun sayang, aksi Jian melarikan diri ini telah diketahui, yang mana pada akhirnya 맞네, 맞아. 정진마의 조카가 맞아. 힘들 수도 있다니까. 그래 하지 말고 여 삼촌한테 와야. nyawa Jian masih bisa tertolong, ya meskipun jatuh dari ketinggian karena Jian mendarat pas di atas sebuah sofa. Setelahnya Jian mencoba berlari untuk melarikan diri dari dua orang yang mengincar nyawanya. Namun tiba-tiba Jian tersadar di rumah sakit. Dia terluka tidak terlalu parah. Namun pada saat itu kamar Jian dimasuki serigala liar yang membawa potongan tangan Dojung. Tentu saja Jian merasa sangat ketakutan, ya karena serigala ini menatapnya dengan sangat tajam. Seakan-akan Jian adalah mangsa berikutnya. Lalu tiba-tiba ternyata itu adalah sebuah mimpi. Untuk sesaat Jian merasa tenang, tapi Jian mendengar langkah kaki seseorang yang mengarah ke ruangannya. Benar saja, ternyata si pria tak dikenal yang sebelumnya datang ke rumahnya sekarang kembali mendatangi Jian di rumah sakit. Dengan cepat Jian kabur dari kamarnya dan mencoba bersembunyi di salah satu ruangan, yaitu kamar mayat. Dan di sana Jian malah melihat mayat ibunya. Tentu saja Jian kaget karena dia baru mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal dunia. Si pembunuh ini masih saja mencari keberadaan Jian sambil menenteng sebuah senjata api. Lalu ia memasuki kamar mayat. Namun sebelum orang ini membuka loker mayat yang dipakai Jian untuk bersembunyi, tiba-tiba 뭐예요? 대기하라 했지? Jeongjinam datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jian saat itu. Ia sangat terpukul ketika melihat sang kakak telah meninggal dunia. Singkat cerita, hari demi hari Jian lalui bersama dengan pamannya ini. Ia menjadi seorang anak tanpa kedua orang tua. Namun meskipun Jeongjinam terlihat acuh dan dingin terhadap Jian, secara tidak langsung ia sangat menyayangi keponakannya ini. 엄마 아빠가 너한테 해줬던 것들을 역시 해줄 수 없다는 뜻이기도 해. Ya, karena Jinam sadar bahwa keluarganya meninggal terbunuh karena beberapa orang pembunuh bayaran yang sebenarnya hanya mengincar nyawa Jeongjinam.
맛있다, 삼겹살. Kembali ke masa sekarang ketika Jian dan Bae Jongmin sebelum didatangi oleh para pembunuh bayaran. Mereka berdua menemukan sebuah fakta besar bahwa selama ini sang paman adalah seorang pedagang yang menjual senjata api ilegal. 무기? Tiba-tiba ada pesan masuk yang menanyakan kapan senjatanya dikirimkan. Namun dengan refleks, Jian langsung mengambil alih komputer itu dan membalas si pengirim pesan bahwa toko senjata api ini akan segera ditutup. Lalu setelahnya si pengirim pesan membalas lagi, apakah Jinman sudah mati? Lalu si pengirim pesan mengatakan bahwa sekarang ia akan mengincar nyawa Jian dan ia berpesan agar Jian tidak mati di tangan orang lain karena ia akan secepatnya mendatangi Jian. Tentu saja Jian sangat kaget dengan balasan yang orang itu kirimkan. Bae Jongmin mencoba menenangkan Jian dan menyebut pesan sebelumnya itu adalah sebuah lelucon. Ya, meskipun Jongmin telah menenangkannya, Jian masih saja merasa kaget. Lalu tiba-tiba 너는 상식적으로 이게 말이 된다고 생각해? hari itu Jian dan Bae Jongmin diincar oleh beberapa drone yang dilengkapi dengan senjata untuk mengincar nyawa mereka. Namun untungnya beberapa properti di sana ternyata anti peluru, yang mana Jeong Jinam telah menyiapkan semua ini sebelum ia meninggal untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. 방탄이야? Kita mundur ke beberapa hari sebelum penyerangan ini terjadi. Beberapa orang pria telah menargetkan Jeong Jian karena jika mereka berhasil membawa Jian dalam keadaan hidup atau mati, mereka akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Apalagi mereka sadar bahwa Jian adalah orang yang memiliki potensi besar untuk menggantikan posisi pamannya yang disegani suatu saat nanti. 그 진만이한테 미안하네. 정진마이 조카 먼저 잡거나 모가지 따는 사람은 보너스 두둑이 챙겨 들란 게. Nah itu dia gengs untuk alur cerita filmnya, dan ini baru episode 1 sampai episode 2. Dan untuk episode selanjutnya kalian pantengin aja di channel ini. Oke, saya akan usahakan untuk nguploadnya secepat mungkin. See you next time, bye bye.